Tukat Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Hapus semua rindu. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbu. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Resi Wiyasa menceritakan pada dua orang putrinya sejarah perkawinannya kira-kira 20 tahun yang silam. Saat itu, dia baru saja turun gunung setelah menyelesaikan pelajarannya sebagai cantrik padepokan. Dia berguru pada Resi Mahasanjaya di lereng Gunung Semeru. Sebagai pendekar muda, untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, dia terpaksa bertarung dengan 4 orang laki-laki. Mereka semuanya tewas di tangan Wiyasa muda. 2 orang mati kena tusukan keris, sementara yang lain kena sambaran aji pukulan Pangracut Sukma. Ilmu pukulan ini mengambil tenaga dan daya matahari yang ditampung di dalam pusar dan disalurkan lewat telapak tangan kanan. Sambaran pukulan Pangracut Sukma menimbulkan hawa yang sangat panas, sehingga si korban tubuhnya akan hangus, bahkan bisa terbakar. Kemana gadis itu tadi? Tiba-tiba saja dia menghilang seperti angin. Luar biasa kecantikannya. Baru turun gunung, aku sudah bertemu dengan seorang bidadari. Aku akan mencari keterangan tentang gadis itu. Aku ingin tahu siapa namanya dan di mana pondok kediamannya. Wiyasa muda dengan ringan melangkah menyusuri kaki Gunung Semeru. Akhirnya dia tiba di sebuah desa kecil dan terpencil letaknya. Dia sempat singgah di rumah salah seorang warga desa paling ujung. Ketika itu, matahari sudah hampir tenggelam. Dari keterangan warga desa tersebut, Wiyasa muda akhirnya tahu bahwa nama gadis yang dicari-carinya adalah Diah Rukmakarti, putri seorang pertapa di daerah Dampar. Namanya Resi Ganggadara. Sebentar, penjelasanku belum selesai. Sebenarnya gadis yang kau cari-cari sedang bermasalah. Masalah apa? Dia memang cantik. Dan karena kecantikannya itu, banyak sekali pendekar ingin menjadikannya istri. Apa kau juga ingin melamarnya? Aku baru sekali bertemu. Dia tiba-tiba saja menghilang. Kau ingin meminangnya? Aku belum mempunyai maksud sejauh itu. Aku hanya ingin lebih mengenalnya. Ya, kalau kau tertarik dan ingin menjadikannya istri, lebih baik urungkan niat itu. Sudah banyak sekali pendekar yang gagal. Rata-rata mereka berkemampuan tinggi. Tapi tak ada yang berhasil menundukkan Diah Rukmakarti. Terima kasih atas penjelasanmu. Dan penjelasan itu justru membuatku penasaran. Siapa tahu Diah Rukmakarti akhirnya menjadi jodohku. Jangan berharap terlalu banyak.
jangan naik tangga terlalu tinggi di sana. Terima kasih, terima kasih. Aku bisa mengukur kemampuanku sendiri. Nah, aku pamit. Ya, silakan. Mudah-mudahan nyalimu tidak menjadi ciut setelah sampai di Padepokan Dampar. Wiyasa muda membungkukkan tubuhnya dan segera berlalu. Warga desa itu geleng-geleng kepala. Dia terus mengawasi pendekar muda yang melangkah semakin jauh ke ujung jalan itu. Dasar anak muda. Masih penuh semangat. Tapi apa dia punya keberanian mendekati dia, Rukmakarti? Pasti nasibnya akan sama seperti pendekar yang lain. Pasti angan-angannya akan buyar di tengah jalan. Mimpi indahnya akan berantakan. Memang dia Rukmakarti cantik, laksana bidadari turun dari kayangan. Tapi justru kecantikannya itulah yang berbahaya. Ya, biar saja. Urusan anak-anak muda. Wiyasa muda berhenti di depan pintu gapura yang diberi hiasan ukiran indah. Sebuah pekarangan yang luas dan bersih mengitari sebuah pondok kayu sederhana. Ketika pemuda itu masih ragu-ragu dan berdiri termangu, seorang cantrik Padepokan Dampar menghampirinya. Tuan mencari siapa? Apakah ini Padepokan Dampar? Benar, Tuan. Tuan ingin bertemu dengan seseorang? Apa aku bisa menghadap Bapak Resi Ganggadara sekarang? Wah, kebetulan Bapak Resi tidak sedang bersemadi. Mari, silakan tunggu di serambi depan. Saya akan memanggil beliau. Terima kasih. Wiyasa muda segera mengambil tempat duduk. Serambi pondok Padepokan Dampar tidak begitu luas, tapi bersih serta nyaman untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, cantrik kembali muncul bersama seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Wiyasa muda membungkuk hormat di depannya. Iya, aku Resi Ganggadara. Siapa namamu, anak muda? Nama saya Wiyasa. Iya. Lalu, dari mana asalmu? Saya lahir dan dibesarkan di lereng Gunung Penanggungan di Desa Indrakila. Iya. Saya baru saja menyelesaikan pelajaran saya selama berguru kepada Resi Mahasanjaya di lereng Semeru. Iya, aku kenal gurumu Wiyasa. Bahkan kami pernah sama-sama bekerja menjadi pegawai istana Majapahit. Tapi itu sudah puluhan tahun yang silam. Bagaimana? Apakah dia baik-baik saja? Beliau sehat-sehat saja. Syukurlah. Terus, sekarang, apa keperluanmu datang ke Padepokan Dampar ini, Wiyasa? Saya datang ke Padepokan Dampar untuk melamar putri Bapak Resi. Resi Ganggadara tertegun sejenak mendengar ucapan anak muda di depannya. Ucapan yang begitu polos, jujur, dan terbuka. Saya menunggu jawaban Bapak Resi. Baiklah. Tentu yang kau maksud dia Rukmakarti, ya kan? Iya. Baiklah. Aku sama sekali tidak berkeberatan. Tapi kau harus bersabar dulu. Karena anakku belum tentu mau menjadi istrimu.
Sampai kapan saya harus menunggu keputusan itu, Bapak Resi? Itu tergantung anakku. Aku tidak dapat memastikan kapan. Kalau memang dia cocok dan tertarik padamu, pasti akan segera muncul keputusan itu. Ya, sabar saja, tunggu saja ya. Baiklah, Bapak Resi. Saya akan sabar menunggu. Tapi kau tidak bisa menunggu di sini, Wiyasa. Kau bukan cantrik Padepokan Dampar. Kecuali kau datang bertamu untuk keperluan lain. Kalau begitu, saya mohon pamit, Bapak Resi. Biarlah saya menunggu di depan pintu gapura Padepokan. Wiyasa muda duduk di umpak batu dekat pintu gapura Padepokan Dampar. Sehari telah berlalu. 2 hari pun lewat tanpa berita dari dalam padepokan. Wiyasa muda tetap duduk di tempat semula. Dibiarkannya panas terik menghajar punggungnya, dan hujan membasuh seluruh tubuhnya. Para cantrik padepokan merasa iba, dan mereka mengiriminya makanan. Tapi Wiyasa muda menolak. Bahkan dia berkata tidak akan makan sesuap pun sebelum mendapat berita tentang lamarannya. Sementara itu, dari ruangan bilik yang kecil mungil, namun bersih serta indah, nampak sepasang mata mengawasi Wiyasa muda yang tetap duduk dengan teguh tanpa mengeluh. Sepasang mata milik seorang gadis rupawan. Dia Rukmakarti mendesah. Anak muda itu nekat sekali. Apa yang ingin dibuktikannya? Sudah hampir 7 hari dia duduk di situ. Bahkan kata para cantrik, dia tidak mau makan, tidak minum, tidak bicara sepatah pun. Dia hanya duduk seperti arca batu. Paling-paling dia hanya ingin menarik perhatianku. Bukan itu yang kubutuhkan. Bukan itu yang kuharapkan dari seorang laki-laki. Aku hanya sekedar merindukan cinta sejati. Cinta tanpa pamrih. Seperti cinta ayah Resi padaku. Aku tidak peduli siapa orangnya. Jika dia sanggup membasahi hatiku dengan curahan rasa cinta yang murni, aku bersedia menjadi istrinya. Tapi, anak muda itu, apa yang ingin diperlihatkannya padaku? Dia pikir hatiku akan terbuka dan akan tertarik padanya. Tidak semudah itu. Kita lihat saja nanti. Dia Rukmakarti tergagap bangun begitu mendengar suara halilintar seperti membelah angkasa hitam. Hujan mengguyur seluruh permukaan bumi. Angin menghempaskan dahan-dahan pohon. Dia Rukmakarti bangkit dan segera duduk di pinggiran ranjang. Hatinya kembali tergoda untuk mengintip dari celah-celah daun jendela. Dia masih duduk di situ. Dia tidak menghiraukan hujan deras dan halilintar menyambar. Hatiku jadi tidak enak. Nanti kalau dia sakit, bagaimana? Aku pasti akan merasa bersalah. Baru kali ini aku merasa kesulitan menghadapi laki-laki. Laki-laki macam apa orang ini? Katanya namanya Wiyasa, juga seorang pendekar, murid Resi Mahasanjaya dari lereng Semeru. Ayah Resi? Anak muda itu masih duduk di sana. Bahkan hujan deras seperti ini, dia tidak mau berteduh. Aku juga heran, Ayah. Apa yang ingin dibuktikannya? Dia menunggu keputusanmu. Dia menunggu jawabanmu. Karena itu, Rukmakarti, jangan kau siksa dia seperti ini. Kalau memang kau tidak menyukainya, ya katakanlah terus terang saja.
Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin mendengar jawabanmu saja. Diterima atau tidak lamarannya. Aku juga sedang bingung, Ayah. Belum pernah kulihat laki-laki seperti ini. Dia nekat sekali dan keras kepala, Ayah. Mungkin saja dia bisa menjadi suamimu yang baik. Itu harus dibuktikan dulu, Ayah. Dan aku tidak akan melanggar sumpahku. Aku hanya akan menjadi istri seorang laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Seperti cinta Ayah Resi pada Rukmakati. Terus bagaimana? Sampai kapan kau akan membiarkan anak muda itu duduk di sana? Siang malam terus duduk berhari-hari. Tidak menghiraukan apapun juga. Sampai kapan coba? Sebulan, 2 bulan, setahun? Baik, Ayah. Aku akan memberikan jawabannya besok. Suruh dia menemuiku di kebun belakang padepokan. Wiyasa muda menarik nafas lega begitu seorang cantrik mengabarkan bahwa dia ditunggu di kebun belakang padepokan. Buru-buru dia bergegas melintasi pekarangan dan menyelinap di balik pohon-pohon perdu. Sesaat dia berdiri di tengah kebun dan melihat ke sana kemari. Tak ada siapa-siapa, hanya dia sendirian berdiri di sana. Tapi ketika pandangan matanya dilayangkan ke balik rimbunan bunga-bunga liar, nampak sosok tubuh seorang gadis tersembul dari sela-sela daun pandan. Wiyasa muda terpana sejenak lamanya. Pandangan matanya tak lepas dari wajah cantik Rukmakarti dengan rambutnya yang indah berkilauan diterpa cahaya matahari pagi. Oh, luar biasa rambutnya. Apakah perempuan ini seorang bidadari ataukah manusia sewajarnya? Belum pernah kulihat kecantikan seperti ini. Apapun juga akan kuberikan untuk bisa memiliki wanita ini. Apapun akan kukorbankan, kalau perlu nyawaku. Dia Rukmakarti? Sudah agak lama aku menunggumu di sini. Aku tidak melihatmu karena sosok tubuhmu tertutup pohon-pohon perdu. Aku sedang mencari kupu-kupu. Tapi setelah ku tangkap kupu-kupu itu, ku terbangkan kembali. Kasihan, mereka juga ingin kebebasan. Kebebasan memang menjadi hak asasi setiap manusia. Tak ada seorang pun mau hidup dikurung sekalipun dalam sangkar kencana. Oh, kata-katamu sangat indah. Rambutmu jauh lebih indah. Mau apa kau datang kemari, Wiyasa? Aku sudah melamarmu pada Bapak Resi Ganggadara. Beliau menyerahkannya padamu. Dan sekarang aku ingin mendengar jawabanmu. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-17 Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Oji sebagai laki-laki, Budi sebagai cantrik, Hari Akik sebagai Resi Ganggadara, Neni sebagai Diah Rukmakarti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Manusia urip sadar